Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dan harapan saya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur. Sholat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dari ayat ini kita dapat memahami betapa agungnya sholat tahajud dan keutamaannya bagi mereka yang mengerjakannya. Dalam melaksanakan sholat tahajud, tidak selalu diperlukan bacaan surah yang panjang. Terkadang membaca surah-surah pendek dengan penuh kekhusyukan bisa lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 surah pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud, yang dapat memberikan ketenangan dan keberkahan tersendiri. Lalu surah-surah pendek apa saja yang dianjurkan untuk dibaca saat sholat tahajud? Silahkan simak terus video ini sampai selesai supaya tidak terjadi gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua sahabat yang belum subscribe untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut 5 surah pendek yang dianjurkan untuk dibaca saat sholat tahajud. Surah yang pertama yaitu surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan surah perlindungan. Surah ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan setan yang terkutuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun di malam hari, hendaklah ia mengatakan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan membaca surah An-Nas dalam tahajud, kita mengukuhkan iman kita, memohon pertolongan Allah dari gangguan setan. Surah ini merupakan doa langsung untuk memohon perlindungan dari kejahatan yang tersembunyi dan jelas.
Dalam konteks sholat tahajud, membaca surah An-Nas memperlihatkan pengakuan akan kelemahan dan kebutuhan manusia akan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperkuat kedekatan dan ketergantungan kepadanya. Ulama besar seperti Imam Ghazali menegaskan bahwa membaca surah An-Nas dapat membantu dalam menjauhkan diri dari pengaruh jahat, baik dari jin maupun manusia, serta memperkokoh keyakinan kepada kekuatan perlindungan Allah yang tak terbatas. Dengan membaca surah An-Nas dalam sholat tahajud, kita secara yakin mengakui ketergantungan kita kepada Allah dalam menghadapi segala macam godaan dan ancaman yang tersembunyi di sekitar kita. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menegaskan kepercayaan kita bahwa hanya Dialah yang mampu memberikan perlindungan yang sempurna dari segala macam bahaya dan fitnah. Surah yang kedua adalah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq juga merupakan surah perlindungan. Nabi Muhammad SAW sering membaca surah ini untuk memohon perlindungan Allah dari segala kejahatan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Qul huwallahu ahad atau surah An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq atau surat Al-Alaq, dan Qul a'udzu birabbin nas atau surah An-Nas 3 kali di waktu pagi dan petang. Maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dengan membaca surah Al-Falaq dalam sholat tahajud, kita memohon pertolongan Allah dari segala keburukan yang mungkin mengancam kita. Ayat-ayat dalam surah ini secara eksplisit memohon perlindungan malam seperti sihir dan dengki. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surah Al-Falaq dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan serta memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama juga menggarisbawahi akan pentingnya surah Al-Falaq dalam mengingatkan umat Islam akan kekuasaan Allah atas semua keburukan dan ciptaannya. Surah ini memperkuat keyakinan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuatan untuk melindungi dan menghindarkan kita dari segala macam malapetaka. Dengan membaca surah Al-Falaq dalam sholat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu bergantung dan meminta perlindungan hanya kepadanya, serta menjauhi segala bentuk keburukan dan godaan yang dapat mengganggu keimanan dan ketakwaan. Surah yang ketiga yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang memperkuat keutamaan membaca surah Al-Ikhlas dalam sholat tahajud yaitu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Imam Bukhari.
Membaca surah Al-Ikhlas dalam sholat tahajud meneguhkan keimanan kita dan mengingatkan kita akan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menegaskan bahwa membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan akan membawa manfaat spiritual yang besar, memperdalam pengalaman roh seseorang. Para ulama juga menyoroti tentang pentingnya membaca surah Al-Ikhlas, menjaga keyakinan seseorang muslim dari terjatuhnya ke dalam perbuatan syirik. Dalam era di mana godaan untuk menyekutukan Allah begitu kuat, surah Al-Ikhlas memberikan kekuatan spiritual yang kokoh dan memberdayakan umat Islam dalam mempertahankan tauhid dalam segala aspek kehidupan. Surah yang keempat adalah surah Al-Humazah, menghindari perilaku yang buruk. Surah ini menggambarkan celakalah orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan sesungguhnya harta itu tidaklah kekal. Surah Al-Humazah adalah surah yang mengingatkan umat Islam tentang akibat buruk dari perilaku menggunjing dan meremehkan orang lain. Ayat-ayatnya dengan tegas mengecam perilaku tersebut dan menggambarkan hukuman bagi pelakunya. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surah Al-Humazah dianggap sebagai kesempatan untuk selalu introspeksi dan perbaikan akhlak. Para ulama seperti Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali menekankan bahwa surah Al-Humazah menyoroti tentang pentingnya kesadaran akan kehidupan akhirat dan perlunya menghindari sifat sombong serta meremehkan orang lain. Yang kelima, surah Al-Ma'un, mengabdi kepada sesama sebagai bagian dari iman. Surah Al-Ma'un mengkritik keras sikap orang-orang yang mengabaikan kebutuhan orang miskin dan yatim. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya menolong orang-orang yang membutuhkan sebagai bagian dari iman. Seorang ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i menganggap surah Al-Ma'un sebagai kriteria untuk mengevaluasi keikhlasan dalam beribadah dan beramal. Membacanya dalam sholat tahajud menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu mengevaluasi niat dan amal perbuatan mereka. Surah ini memperkuat kesadaran akan pentingnya mengabdi kepada sesama sebagai wujud iman yang sejati. Dengan membaca surah Al-Ma'un dalam sholat tahajud, umat Islam diingatkan untuk senantiasa peduli dan membantu sesama, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini bukan hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai ekspresi dari iman yang mendalam. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 surah pendek yang dianjurkan dalam sholat tahajud yang paling dahsyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.